Maka penting sekali kita bisa membuat strategi repeat order di bisnis kita. Apapun bisnisnya, mau kuliner, mau fashion, ya mau jasa, mau kecantikan dan lain sebagainya. Mesti kita merancang sebuah strategi repeat order. Karena kalau kita bisa membuat strategi repeat order, ini akan meringankan tugas kita untuk mencari market baru. Rambut lurus, rambut keriting. Bisa dikasih warna jingga. Kalau mau belajar marketing, subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Septian Trio Arizona di channel YouTube Septian Trio Arizona. Lagi-lagi kita akan bahas dunia marketing. Kesempatan ini saya ingin memberikan tips untuk teman-teman yang ingin bisnisnya punya repeat order yang tinggi. Karena rumus untuk omset kita banyak itu ya trafficnya mesti banyak, repeat ordernya mesti tinggi, dan marginnya mesti cukup. Kalau kita punya bisnis yang trafficnya banyak dengan margin yang cukup dan dengan repeat order yang tinggi, maka bisnis kita pasti omsetnya akan terjaga dan omsetnya akan terus naik dan profit kita akan terus bertambah. Maka penting sekali kita bisa membuat strategi repeat order di bisnis kita. Apapun bisnisnya, mau kuliner, mau fashion, ya mau jasa, mau kecantikan dan lain sebagainya. Mesti kita merancang sebuah strategi repeat order. Karena kalau kita bisa membuat strategi repeat order, ini akan meringankan tugas kita untuk mencari market baru. Hal paling berat di marketing adalah mencari market baru. Karena setiap market baru membutuhkan biaya yang lebih gede daripada maintenance market yang lama. Dan strategi repeat order ini adalah strategi maintenance market lama. Bagaimana caranya agar kita bisa mempunyai bisnis yang repeat ordernya tinggi? Setidaknya ini adalah 7 cara paling efektif. 1. Kita memberikan voucher untuk pembelian berikutnya. Setiap kali kita transaksi, setiap kali ada market transaksi dan dia berada di kasir, dia selesai melakukan pembayaran, lalu notanya print outnya keluar, dan dalam print out itu sertakan voucher diskon pembelian berikutnya. Strategi ini dilakukan oleh sebut merek ya, oleh Matahari Department Store. Mungkin teman-teman yang nyimak video ini pernah beli baju di Matahari atau beli apapun ya yang ada di Matahari. Setiap kali datang ke kasir bayar, printnya keluar, teman-teman akan dapat voucher diskon pembelian berikutnya untuk produk bertanda khusus. Biasanya diskonnya range-nya kurang lebih 50 ribuan. Dan kalau nggak dipakai, sayang ya, kalau dipakai keluar uang lagi. Tapi kebanyakan orang akan memakai voucher itu. Nah, karena saya seorang marketing ya, kalau saya dapat voucher demikian, ya kalau saya sebagai marketnya, saya kasihkan ke orang lain. Jadi tetap voucher itu bisa bermanfaat. Tapi kalau kita sebagai marketer, ya kita melakukan strategi itu, kebanyakan orang pasti akan ingin memakai voucher itu daripada voucher itu sia-sia. Dan kalau bisa voucher itu dikasih jangka waktu. Terserah deh buat jangka waktunya kapan, mau hanya berlaku hari ini, jadi setelah dari kasir lalu dapat voucher itu berlaku hari ini, atau berlaku 7 hari kemudian, biar vouchernya disimpan dan 7 hari kemudian dia balik lagi, itu bisa. Yang kedua adalah membuat stiker yang berisikan level stempel. Jadi di level tertentu, misalnya 5 kali pembelian maka dia dapat sesuatu. Misalnya 10 kali pembelian dapat sesuatu. Misalnya saya pernah makan di suatu tempat, tiba-tiba setelah saya bayar di kasir, saya dapat
tempat stempel itu, tempat stiker itu. Ini juga dilakukan Alfamart dan Indomart. Ya, ini pernah dipakai oleh mereka. Ketika di kasir dapat sesuatu untuk mengumpulkan sebuah stiker. Di setiap pembelian nominal tertentu, pembeli akan dapat stiker atau stempel. Kalau sudah dapat, maka dikumpulkan di kolom yang sudah disiapkan. Kalau sudah 5 kali atau 10 kali pembelian, maka bisa ditukarkan dengan gift tertentu. Cara ini akan mendorong orang untuk mengumpulkan stiker atau stempel itu untuk mengejar gift yang sudah disiapkan. Nah, ini juga bisa Anda terapkan di bisnis Anda. Yang ketiga adalah poin undian. Di dekat rumah saya, ya di Surabaya, ada swalayan milik orang Muslim. Dan saya sangat appreciate dengan swalayan ini, ya swalayannya cukup bagus. Habis itu orang-orang yang cukup ramah, pramuniaganya, kasirnya, satpamnya, semuanya cukup ramah. Nama swalayan ini adalah Reni Swalayanku. Di Reni Swalayanku ini, dia menerapkan poin undian. Setiap pembelian 10.000 mendapatkan poin 1. Ya, setiap 100.000 berarti dapat 10. Dan istri saya adalah pelanggan setia dari swalayan ini. Kenapa? Karena dapat poin. Padahal kalau dihitung-hitung, 10.000 poin 1, 100.000 10, 1 juta baru berapa? 100 ya, 1 juta 100. Nah, untuk mendapatkan hadiah di sana minimal 300 berarti belanja 3 juta. Dan yang 300 itu angka hadiahnya juga nggak gede-gede banget. Tapi itu menjadikan istri saya sangat senang belanja di situ. Tapi juga ada nilai plus lain dari swalayan Reni ini adalah harganya murah dibandingkan dengan swalayan lain. Itu strategi yang nomor 3. Bisa Anda terapkan di tempat Anda. Strategi repeat order nomor 4. Lakukan monitoring pengingat pembelian. Saya juga sedang ada project di Pronava Skin Clinic, klinik kecantikan yang ada di Sidoarjo dan juga Bangil. Untuk urusan klinik kecantikan ini adalah urusan maintenance. Jadi kalau Anda misalnya datang ke Pronava Skin Clinic lalu melakukan treatment, mungkin treatment laser untuk menghilangkan akne, mungkin juga treatment injeksi dan lain sebagainya, maka kita ada program maintenance. Mungkin 2 minggu kemudian Anda harus datang lagi ke klinik, maka kita akan mengirimkan kepada Anda memo untuk datang lagi melakukan treatment. Dengan strategi ini sangat meningkatkan repeat order. Kenapa? Karena kebanyakan pembeli tidak beli lagi produk kita dikarenakan lupa. Kenapa pembeli bisa sampai lupa dengan kita? Ya salah kita sendiri. Kenapa kita tidak mengingatkan pembelian? Maka ingatkanlah jadwalnya, kapan treatmentnya, kapan janjiannya, kapan dilakukan lagi dan lain sebagainya. Dengan strategi monitoring ini sangat-sangat bisa meningkatkan repeat order. Strategi yang kelima, jual produk yang bikin orang ketergantungan. Wah, ini ngeri sekali kalau kita bisa punya produk yang bikin orang ketergantungan, ya. Orang kalau sudah ketergantungan dengan suatu produk, maka dia tidak akan bisa lepas dengan produk yang bikin dia ketergantungan. Apapun produknya, ya. Jadi PR di sini adalah kita mesti menguatkan kualitas produk kita. Produk kita kalau makanan mesti enak, ngangenin, ngenyangin, murah dan lain sebagainya, mesti kualitasnya sangat tinggi. Kalau produk kita skincare, ya kalau nggak pakai skincare itu
ya rasanya nggak enak, rasanya kusam, rasanya lengket gitu. Jadi mesti pakai produk kita lagi. Kalau produk kita fashion, ya kita mesti mengeluarkan model baru lagi. Jadi kalau sudah punya, pengen punya lagi, sudah punya warna pink, pengen punya warna biru, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kita bikin agenda undian berhadiah. Jadi setiap kali orang transaksi di angka tertentu, langsung saja kasih undian kupon berhadiah. Untuk diisi namanya, diisi alamatnya, diisi nomor handphonenya, dimasukkan ke dalam suatu kotak transparan yang dimana itu semua pengunjung, semua pembeli bisa melihat bahwasanya kupon undian itu banyak orang yang ikut. Nah, setiap akhir tahun kita undi dengan hadiah-hadiah menarik, misalnya motor, habis itu TV, rice cooker, kulkas, dan lain sebagainya. Tentu ini mesti dihitung dulu, kita hitung dulu bahwasanya total hadiah itu maksimal kalau saya 1% aja dari target omset. Nah, makanya target omsetnya mesti tinggi, sehingga 1%-nya itu tinggi. 1%-nya itu bisa untuk beli sepeda motor, bisa buat beli kulkas, bisa buat beli TV, yang dipersiapkan untuk undian yang akan dimenangkan oleh salah satu customer kita. Jadi undian itu termasuk menarik, orang akan berbondong-bondong untuk belanja lebih banyak, lebih sering. Kenapa? Agar kuponnya lebih banyak, lebih sering. Dengan kupon lebih banyak, maka kemungkinan menang akan lebih besar. Yang terakhir, yang nggak boleh Anda lewatkan. Yang terakhir ini nggak boleh Anda lewatkan. Kenapa? Karena yang terakhir ini yang benar-benar mengikat seorang pembeli untuk bisa repeat order lagi. Strategi yang terakhir atau nomor 7 adalah membership. Untuk urusan membership, anggap saja semua customer membership. Membership nggak usah bikin bayar lah, nggak usah. Siapapun yang datang dengan nominal tertentu, misalnya 100.000, langsung saja kasih membership. Kita buat membership juga, kartunya bikinnya cuma sekali, HPP-nya mungkin ya cuma 4.000, sudah bisa buat kartu membership yang 4.000 sampai 10.000 lah ya. Kita mungkin beda-beda kota dan beda-beda percetakan. Ya, di angka itu kita nggak akan rugi mengeluarkan kartu membership untuk customer. Ya, jadi nggak usah suruh bayar, langsung aja kasih. Kalau dia sudah transaksi nominal tertentu, kasih membership, kasih membership, kasih membership. Inilah 7 cara ya agar teman-teman bisa memiliki customer yang repeat ordernya tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Praktekkan yang bisa dipraktekkan, jangan sampai tidak dipraktekkan sama sekali. Karena kalau repeat order tinggi, tugas kita untuk memarketingkan bisnis kita jauh lebih ringan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya.